Nah, saudara, berbicara tentang motivasi, ya, berbicara tentang motivasi ini bukan perkara yang mudah. Mengapa saya katakan ini bukan perkara yang mudah? Karena ini menyangkut sikap hati kita. Itulah sebabnya, walaupun saya sebagai seorang hamba Tuhan, seorang gembala, saya tidak bisa menebak, saya tidak bisa tahu ketika berhadapan di depan jemaat hari Minggu atau hari-hari ibadah, saya tidak tahu, saya tidak bisa menebak apa motivasi kehadiran mereka datang ke gereja. Dan pada pagi hari ini pun saya juga tidak tahu apa motivasi Zoom ini ikut Zoom. Saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, Yesus mengetahui persis apa motivasi kita, baik dalam ibadah di gereja maupun ikut Zoom seperti pada pagi hari ini. Coba kita lihat satu firman Tuhan tadi, di dalam Yohanes pasal yang ke-6, kita lihat contohnya. Ya, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 dan 26 begini bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Ayat 26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, yaitu tentang keilahian Yesus, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, baik. Kita lihat dari kisah ini. Kalau kita perhatikan dengan baik-baik, saudara, sepertinya orang banyak ini punya kesukaan, punya kerinduan untuk mencari Yesus. Mereka begitu antusias mencari Yesus. Mereka begitu semangat mencari Yesus. Mereka begitu bergairah mencari Yesus, saudara. Buktinya apa? Ketika mereka mencari Yesus di satu tempat dan tidak menemukan, mereka tidak menyerah, saudara. Mereka tidak saling ngomong satu dengan yang lain. Ayo, karena Yesus di tempat ini tidak ada, kita cari di tempat lain. Kita lihat di sini. Mereka tidak langsung menyerah karena tidak ketemu Yesus. Mereka pulang ke rumah masing-masing dan bekerja sesuai dengan pekerjaan mereka. Tidak. Tetapi mereka mencari Yesus di tempat lain. Dari kisah ini kita melihat, saudara, kesannya, ya, kesannya orang banyak ini begitu luar biasa di dalam mencari Yesus. Ya, luar biasa. Tidak menyerah, terus cari Yesus. Dan ketika bertemu dengan Yesus, di dalam ayat yang ke-26 tadi dikatakan, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Wow, saudara, sampai di titik ini tidak ada yang salah. Dia begitu semangat mencari Yesus. Setelah ketemu dengan Yesus, dia tanya, "Yesus, kapan engkau datang di tempat ini?" Jadi ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Seharusnya ya, ketika Yesus mendapatkan pertanyaan dari orang banyak ini, "Yesus, kapan engkau datang di tempat ini?" Seharusnya jawaban Yesus mungkin ya satu jam lalu, atau baru saja, atau 2 jam lalu. Itu seharusnya jawaban Yesus, saudaraku. Tetapi kita lihat, karena Yesus mengetahui motivasi mereka salah. Ya. Karena Yesus mengetahui motivasi mereka sampai mencari Yesus sedemikian rupa, karena motivasinya salah. Ayat 26 tadi, saudaraku, luar biasa. Teguran Yesus, jawaban Yesus sungguh-sungguh luar biasa. Coba kita lihat ayat 26 lagi ya. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kita lihat di sini, ketahuan belangnya, saudara. Ketahuan motivasinya. Rupanya mereka datang mencari Yesus karena urusan perut. Rupanya mereka datang mencari Yesus karena urusan makan, saudaraku. Dengan kata lain, saudara, mereka hanya mencari apa yang Tuhan punya. Ya. Mereka begitu semangat, mereka begitu antusias, mereka begitu gairah mencari banyak, bukan mencari pribadi Yesus, tetapi mencari apa yang Tuhan punya. Apa yang Tuhan punya? Makanan. Apa yang Tuhan punya? Berkat. Apa yang Tuhan punya? Kesehatan. Jadi pada intinya, mereka begitu antusias mencari Yesus, bukan sekali lagi mencari pribadi Yesus, tetapi mencari apa yang Yesus punya. Kiranya jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita begitu semangat beribadah di gereja kita masing-masing. Kita setiap Selasa ikut doa pagi, tetapi motivasi kita bukan mencari Yesus, tetapi mencari apa yang dimiliki Yesus. Makanan barangkali, kesehatan itu barangkali. Dijauhkan Tuhan hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Jadi biarlah lewat ibadah Zoom ini, ketika saudara dan saya mencari Yesus, mencari Tuhan, itu benar-benar mencari dengan motivasi yang murni. Karena apa? Yesus mengetahui, saudaraku, setiap kehadiran kita, ya. Yesus mengetahui setiap kehadiran kita, baik kita hadir di dalam ibadah di gereja kita masing-masing maupun saat kita Zoom seperti pagi hari ini. Saya pernah sampaikan kepada jemaat, ingat, sekalipun saudara dapat semuanya, mungkin ya dapat berkat, dapat jabatan, dapat kekuatan, dapat kesehatan, tapi jika tidak mendapatkan Tuhan, sesungguhnya kita tidak dapat apa-apa. Ya. Sekali lagi, sekalipun mungkin kita sudah mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, tetapi pada intinya kita belum mendapatkan Yesus, sebenarnya kita belum mendapatkan apa-apa. Amin, saudara. Sebaliknya, sekalipun saudara dan saya belum mendapatkan apa-apa, tetapi kalau saudara mendapatkan Yesus di dalam hati kita secara pribadi, kalau saudara mendapatkan Yesus di dalam hati, sesungguhnya saudara dan saya sudah punya segala-galanya. Amin. Karena apa? Yesus itulah sumber berkat. Yesus itulah sumber segala-galanya. Jadi marilah mulai saat ini, ketika kita mencari Yesus, carilah dengan sungguh-sungguh, bukan karena ada kepentingan. Ya, cari Yesus benar-benar sungguh-sungguh, bukan karena ada kepentingan. Aku mencari Yesus, aku datang ke gereja agar doa-doaku dijawab. Nah, jangan sampai kita motivasi yang tidak benar, saudaraku. Nah, kita akan lihat, saudara, apa berkat bagi orang-orang yang mencari Yesus. Ya. Apa berkat bagi orang-orang yang mencari Yesus dengan motivasi murni, dengan motivasi benar, dengan motivasi yang tidak ada kepentingan. Nah, kita lihat di dalam Amos pasal yang kelima. Di dalam Amos pasal yang kelima, di sana dikatakan berkat bagi orang yang mencari Yesus dengan motivasi yang benar. Sebab, pasal 4, pasal 5 ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah
Aku, kamu akan hidup. Amin, saudara. Carilah aku, carilah Yesus dengan motivasi murni, dengan motivasi benar. Kamu akan hidup. Hidup di sini bukan hidup seperti yang kita alami saat ini, saudara ya. Tetapi hidup di sini mengandung arti yang lebih luas, yaitu selamat dari hukuman yang akan datang. Selamat dari hukuman yang akan datang. Jadi ketika kita mencari Tuhan, itu dengan sungguh-sungguh sebetulnya ini berkat yang luar biasa, saudara. Alkitab menjamin kita selamat dari hukuman yang akan datang. Dan ini sesuatu yang saya pikir itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Saya melihat di hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan mengabaikan ibadah. Ya, di hari-hari ini saya melihat anak-anak Tuhan mengabaikan jam-jam ibadah. Mereka berpikir, ya saya masih muda Pak Pendeta. Saya masih banyak kesibukan Pak Pendeta. Saya masih sehat Pak Pendeta. Saya masih bisa menjaga perawatan Pak Pendeta. Saya makan minum terukur Pak Pendeta. Jadi saya pikir saya masih lama mati, barangkali itu saudara ya. Saya pikir saya masih lama mati. Nah, sering saya katakan dan saya pernah saya katakan dari tempat pelayanan saya lewat Zoom kalau tidak salah ya. Jangan mau dibohongi dengan umur muda. Karena untuk mati tidak tunggu tua. Jangan mau dibodohi dengan badan sehat. Karena untuk mati tidak tunggu sakit. Nah, ini saudaraku yang perlu kita renungkan bersama-sama ya. Tapi bukan berarti saudara mengabaikan tentang kesehatan ya. Jangan sampai saudara, wah ya biar saja kematian itu Tuhan yang atur sudah. Tidak, saudaraku, memang itu yang faktanya. Tetapi kita perlu juga menjaga kesehatan. Ya. Kita perlu kontrol bagaimana kondisi kita, itu tidak salah, tetapi jangan sampai fokus kita merawat kesehatan ini sedemikian rupa, tetapi mengabaikan hal-hal rohani. Ini yang Tuhan tidak mau. Karena apa, saudaraku? Jantung kita ini yang mengontrol di atas, saudara. Ya. Jantung kita ini yang mengontrol di atas. Kalau di atas umpama sudah langsung pencet tet, engkau sudah waktunya kembali. Sudah saudara, putus di bawah. Ya, sudah tidak ada kesempatan lagi saudara. Nah, itulah sebabnya mari selagi kita ada kesempatan, selagi kita kuat, selagi kita sehat, carilah Tuhan. Dan di dalam mencari Tuhan harus mencari dengan sepenuh hati, dengan motivasi lurus, dengan motivasi benar, tidak ada kepentingan di saat kita mencari Tuhan. Jangan sampai karena kita mengabaikan Tuhan, akhirnya apa saudaraku? Waktu kita ingin cari Tuhan, Tuhan tidak berkenan ditemui. Jangan sampai itu terjadi. Apalagi sekarang di hari-hari ini, ya, saya melihat orang bekerja begitu semangat. Memang itu bagus, saudara. Kita bekerja untuk kebutuhan sehari-hari, juga untuk masa depan anak-anak. Itu bagus. Tetapi jangan sampai ada istilahnya kita bekerja, berangkat, anak masih tidur, waktu pulang kerja, anak sudah tidur. Nah, jangan sampai ini terjadi. Ketika bekerja semangatnya luar biasa, tetapi hubungannya dengan Tuhan bermasalah. Ini yang tidak diinginkan Tuhan. Ya. Bekerja untuk kepentingan jasmani begitu semangat, tetapi hubungannya dengan Tuhan tidak harmonis. Hubungannya dengan Tuhan bermasalah. Tidak ada doa pribadi, tidak pernah baca Alkitab, tidak hobi mencari Tuhan, tidak suka beribadah. Nah, ini yang Tuhan inginkan, yang Tuhan tidak inginkan. Jadi saudaraku sekali lagi, selagi Tuhan berkenan ditemui,
cari Tuhan ya. Tentu kita ingat kisah tentang 10 perempuan ya. Ya, kita ingat ya perumpamaan atau perumpamaan tentang 10 gadis. Tentu saudara ingat ini di mana yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh ya. Mereka semua menanti mempelai, saudara. Ya. Mereka semua menanti mempelai. Kita tahu mempelai itu berbicara tentang Tuhan Yesus, dan gadis-gadis itu gambaran kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu saudara dan saya ini termasuk kategori yang mana. Apakah saudara dan saya ini kategori yang bijaksana, 5 bijaksana, atau kategori yang 5 yang bodoh? Tetapi saya yakin dan percaya yang ikut Zoom ini adalah kategori 5 gadis yang bijaksana. Amin, saudara. 5 gadis yang bijaksana. Dan kita lihat di sini, 5 gadis yang bijaksana itu selalu ada minyak. Selalu ada, selain pelita, selalu ada minyak. Artinya apa? Selalu ada persiapan. Yang bijaksana bukan hanya membawa pelita, tetapi juga mempersiapkan dirinya. Minyak. Tetapi berbeda dengan 5 gadis yang bodoh. Mereka hanya membawa pelita, tidak membawa minyak. Mereka berpikir ya, nanti saja cari minyak. Gampang cari minyak. Masih ada waktu. 5 gadis yang bodoh ini berpikirnya begitu, saudaraku. Masih ada kesempatan toh. Mempelai masih lama datang. Nanti saja, santai saja sekarang. Nanti saja kalau sudah seandainya sudah dekat-dekat. Itu pikiran dari 5 gadis yang bodoh. Tapi apa faktanya, saudaraku? Ketika mereka santai-santai, ketika mereka mengabaikan untuk tidak mencari Tuhan, tidak mempersiapkan diri, saudara, tiba-tiba kalau saudara membaca dalam Matius pasal 25, ayat yang ke-6, dengan jelas di sana mengatakan, waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru-seru, mempelai datang, mempelai datang, mempelai datang, songsonglah dia. Wow, saudara. Betapa kagetnya ini 5 gadis yang bodoh ini, saudaraku. Setelah mendengar bahwa mempelai mau datang, dia gugup, dia bingung, saudaraku. Dia mulai sibuk cari minyak. Dia pergi ke sana ke sini untuk mencari minyak, saudaraku. Sementara mereka sibuk untuk mencari minyak, saudara, mempelai datang. Dan 5 gadis yang bijaksana masuk bersama-sama mempelai di ruang perjamuan kawin. Nah, ini saudara, kita dapat pelajaran dari sini. Bagaimana setelah 5 gadis yang bodoh ini dapat minyak, mereka langsung mengetok pintu. Tuhan, Tuhan, tolong bukakan pintu, Tuhan. Pelitaku sudah menyala, Tuhan. Tolong bukakan pintu, Tuhan. Tolong bukakan pintu, Tuhan. Tetapi apa jawaban Tuhan? Kalau saudara membaca ayat yang ke-12 ya, di dalam Matius 25 ayat 12. Tetapi ia menjawab, Tuhan ini menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Oh, saudara, betapa sedihnya kalau ini terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Betapa sedihnya kalau ini terjadi dalam anak-anak kita atau keluarga kita. Kita sudah mengetok, kita sudah berupaya, saudaraku. Tetapi jawabannya, aku tidak mengenal engkau. Sekali lagi, saudaraku, betapa sedihnya kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Itulah sebabnya mari saya anjurkan, saya dorong, selagi masih ada kesempatan cari Tuhan. Saya kasih tahu, saudara, dunia ini hanya tempat tumpangan sementara, ya. Dunia ini hanya tempat transit, saudara. Tujuan akhir kita ini bukan dunia ini. Ya. Kalau seandainya saudara dari Jakarta mau pergi ke Labuan Bajo,
saudara transit di Bali, ini contohnya. Ingat, Bali itu bukan tujuan akhir saudara. Bali itu hanya tempat transit, tujuan akhir saudara Labuan Bajo. Begitu juga dengan dunia ini, saudaraku. Tujuan akhir kita surga. Di sini hanya tempat transit, saudaraku. Itulah sebabnya sekalipun dunia ini menawarkan kemegahan-kemegahan, sekalipun dunia ini menawarkan keindahan-keindahan, jangan sampai saudara kerasan di dunia ini ya. Jangan sampai saudara kerasan, jangan saudara sampai cinta saudara penuh kepada dunia. Saudara berpikir, inilah tujuan akhir saya. Jangan sampai saudara berpikir dunia ini tujuan akhir saudara. Kalau saudara punya prinsip bahwa dunia ini tujuan akhir saudara, maka saudara tidak akan ada antusias, saudara tidak akan ada gairah untuk melanjutkan kehidupan. Dipikir inilah tujuan akhir. Ingat di dalam 1 Yohanes pasal 2. Apa kata firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17? Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, perhatikan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin, saudara. Apa yang kita banggakan dengan dunia ini, saudara? Apa yang kita banggakan? Ayo, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Ya, apa kehendak Allah? Cari Tuhan. Cari Tuhan. Itu kehendak Allah. Tentu ingat, kalau boleh izinkan saya memberi satu contoh lagi tentang Bahtera Nuh. Kita lihat tentang Bahtera Nuh. Tuhan suruh Nuh membuat bahtera. Ya. Sekian lama Nuh membuat bahtera. Ketika Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera, saudaraku, waktu Nuh tidak dihabiskan untuk fokus bekerja untuk membuat bahtera. Tetapi Nuh juga mencari Tuhan. Nuh juga bersaksi. Nuh juga melayani, saudaraku. Jadi bukan hanya fokusnya bekerja karena ini perintah Tuhan. Saya hanya bekerja terus. Tidak, saudaraku. Nuh juga mengambil waktu untuk mencari Tuhan. Nuh juga mengambil waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Nuh juga mengambil waktu untuk bersaksi, untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya apa, saudara? Hanya 8 orang yang selamat. Siapa? Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga mantunya. Ketika pintu mulai tertutup, saudara, apa yang terjadi? Orang-orang di luar bahtera Nuh, ketika air sudah mulai naik dan sudah mulai menenggelamkan mereka mulai teriak, Nuh, tolong, Nuh, tolong, Nuh, tolong. Tangisan di luar bahtera Nuh tidak ada gunanya. Itulah sebabnya saudara ingat di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 22 di sana dikatakan, ingatlah kemurahan Allah, tetapi juga ingat kekerasannya. Jadi saudara jangan hanya ingat, oh Tuhan itu berkemurahan, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu baik, itu amin saudaraku. Tetapi jangan lupa kekerasan Allah. Ini yang perlu saudara dan saya perhatikan. Jangan saudara punya prinsip hanya ingat kemurahan Allah, tapi lupa akan kekerasan Allah. Nah, kita lihat di sini. Tangisan di luar bahtera Nuh tidak ada gunanya. Tangisan di luar pintu tidak ada gunanya, saudaraku. Jangan sampai ini terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Dan tentu saudara, kita tahu Nuh, saudara, punya anak 3. Tentu istrinya juga 3, saudaraku. Artinya apa? Nuh itu juga punya besan, saudara. Saudara tahu? Siapa yang tahu, yang bagi saudara yang ikut Zoom ini, siapa yang tahu nama istri ini anak-anak Nuh? Siapa nama istri Sem, Ham, Yafet?
Ada yang tahu? Saya tahu, saudara. Namanya ya Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya Yafet. Itu anak istrinya, saudara. Nah, kita lihat, saudara. Orang tua daripada istri-istri anak-anak Nuh ini tidak selamat, saudara. Besan-besan daripada Nuh tidak selamat. Orang dekat dari mereka pun tidak selamat. Karena apa? Pintu sudah tertutup. Itulah sebabnya saya menghimbau bagi kita semua, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Di mana Yesaya pasal 55 ya. Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya apa, saudaraku? Ada masanya, ada saatnya Tuhan tidak berkenan ditemui. Ayat ini dengan jelas, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya apa? Ada masanya Tuhan tidak berkenan ditemui. Untuk itu, mari, saya tidak khotbah panjang, lewat firman Tuhan yang singkat ini, mari, ialah ketika kita datang kepada Tuhan dengan motivasi murni. Karena ingat, Yesus Allah yang Maha Tahu. Seperti contohnya orang banyak, dia begitu antusias, begitu semangat, begitu bergairah. Tetapi di pemandangan Tuhan, dia motivasinya tidak murni.